menurut gua masa-masa yang paling berkesan di hidup gua itu adalah masa-masa SMP. Karena apa? Karena gap kenakalan yang dari SD ke SMP itu lompatannya itu udah jauh sekali. Bahkan itu udah nggak bisa dianggap lompat lagi, itu udah terbang itu. Jadi kalau kita ngomongin masalah pembulian, apakah di SD nggak ada pembulian? Ada. Tapi di SMP itu pembulian jauh lebih ganas, jauh lebih tidak masuk akal gitu. Kayak kalau di SD kita dibully sama teman kita itu kadang masih kasihan, kadang masih minta maaf gitu. Tapi kalau di SMP nggak ada hal-hal semacam itu, nggak ada. Hampir tiap hari, hampir tiap bulan sekali, tiap minggu sekali itu selalu ada masalah, selalu ada murid-murid yang berantem antar sesama murid. Kan biasanya jangankan satu sekolah dengan sekolah yang lain saling berantem, ini kan di SMP itu kan biasanya kita juga dipertemukan dari anak-anak dari berbagai macam desa ya. Ya biasanya dari 5 desa SMP-nya cuma satu gitu, akhirnya ngumpul jadi satu. Kalau SD kan itu masih relatif banyak, ini SMP kan masih lumayan langka waktu itu. SMP SMA masih lumayan langka, jadi di setiap 5 desa atau 10 desa itu cuman ada satu SMP. Nah itu anak-anak dari berbagai macam desa kan ngumpul, jadi berbagai macam pola pikir, berbagai macam kenakalan pun juga menyatu di situ gitu. Dan tebak siapa yang jadi korban bullying? Iya, gua, bajingan. Jadi menurut gua pembulian terparah yang pernah gua dapat itu waktu SMP. Karena waktu SMP itu gua pendek dibandingkan teman-teman gue yang lain. Postur tinggi badan gue itu yang paling pendek, bahkan di antara yang paling pendek sekalipun gitu. Jadi gue sangat mudah sekali dijadikan objek bullying gitu. Selain pembulian, banyak sekali adegan-adegan brutal dan hardcore yang gue temui semasa gue SMP, seperti pertarungan antar murid gitu. Dan kalau semisal kita ngelihat anak SD berantem paling cuman gitu aja, ujung-ujungnya keduanya nangis, lapor guru, lapor orang tua. Tapi kalau di SMP enggak, yang satu tangannya patah, yang satu palanya bocor, yang satu giginya lepas, bibirnya sobek, matanya bonyok hitam gitu. Itu SMP itu ya, bayangin berantem SMP itu udah kayak UFC gitu. Dan siapa yang nggak shock melihat pemandangan hal semacam itu? Dulu gue masih polos, dulu gue masih suci, gue masih belum tahu apa-apa. Terus pas SMP gue disuguhi dengan pemandangan dan kegiatan-kegiatan semacam ini. Anak-anak rokokan, ya bahkan jangankan perbaku hantaman antar murid, guru aja itu ditantang, ya nggak cuman ditantang oleh murid, sama orang tua murid juga. Bayangin ada murid bandel, terus gurunya berusaha ngasih ceramah nggak digubris, akhirnya sedikit menggunakan cara yang agak tegas, yang orang bilang itu kasar, tapi menurut gue itu adalah cara-cara yang terakhir gitu. Tapi si murid ini nggak terima, akhirnya dilapor orang tuanya datang ke sekolah, dan iya, terjadi konfrontasi di situ. Sangat luar biasa sekali bukan? Jadi di kelas gua itu juga ada satu murid yang bandel sekali, bahkan saking bandelnya dia pernah bikin guru cewek nangis. Dan itu gak cuma sekali, berkali-kali gitu. Jadi gua belajar berbagai macam kenakalan itu ya awal mulanya ya di SMP itu gitu. Kalau anak sebandel-bandelnya anak SD ya, ketika sekolah dia masih bawa tas, dia masih bawa buku, meskipun pada akhirnya nanti dia tidur gitu. Tapi SMP jangankan buku, tas saja nggak bawa gitu. Kadang yang di kelas itu cuman bukunya doang, kadang tasnya doang, kadang pulpennya doang gitu, orangnya nggak ada gitu. Jadi dengan sengaja dia meninggalkan pelajaran. Itu SMP. Gua camkan sekali lagi, itu SMP sudah kayak gitu. Bayangin SMA-nya kayak gimana gitu. Tentu bakal lebih brutal lagi kan. Dan waktu itu pas SMP gue meskipun sealim-alimnya gue ya, gue masih sedikit terpengaruh lah dengan
dengan kegiatan-kegiatan semacam itu gitu, seperti mulai agak melawan guru, kadang diajak untuk istilahnya ngeblong atau bolos itu juga kadang mau gitu ya kan. Ya banyak hal lah yang gue lakukan di SMP gitu. Dan juga gue juga ngelihat pemandangan-pemandangan anak-anak yang pacaran, yang ciuman di belakang sekolah, yang sampai ngegrepe-grepe di perpus. Itu ada loh, itu ada. Karena apa? Karena perpusnya itu samping kelas gua. Bukan perpus sih, lebih ke gudang atau ruangan yang nggak terpakai gitu. Itu dibuat maksiat, bajingan. Gua nggak diajak, bajingan. Nggak. Itu gua bercanda. Jadi kayak apa lah notifikasi. Jadi sekeos itu gitu. Makanya ketika waktu seingat gue ya, waktu gue SD, gue itu masih masih ekspresif gitu, masih nggak bisa menyembunyikan ekspresi gue, masih atraktif lah, masih aktif sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia gitu. Tapi setelah gue SMP, tiba-tiba gue menjadi karakter seseorang yang introvert. Gue jadi introvert karena gue ngelihat, wah ini benar-benar wild, benar-benar liar gitu. Gue susah beradaptasi di lingkungan yang semacam itu, susah sekali karena semuanya itu liar. Guru-gurunya, murid-muridnya, bahkan yang cewek pun juga sama gitu. Jadi dari SMP itu, bahkan itu sampai ke bawah ke SMA gitu, gue jadi seseorang yang kayak malas bersosialisasi. Karena nanti kalau gue ikut sosialisasi, ujung-ujungnya bakal kayak gini, ujung-ujungnya bakal diajak jadi anak nakal dan lain-lain gitu. Kayak pusing banget. Ya mungkin cukup sekian untuk konten hari ini, pengalaman gua. Buat kalian yang mungkin masih SMP atau SMA, ya kalian bisa share pengalaman kalian, terserah. Oh btw, gua juga pakai tripod. Ini tripod baru banget gua bikin dan langsung gua pakai gitu. Ya bisa kalian lihat ini. Dan bisa kalian lihat di sekeliling kalian. Kuali ada ngene anjing.